Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Abidah dari kelas CKM1, Prodi Kesehatan Masyarakat, Konsentrasi Promosi Kesehatan dengan NIM 14245594. Di sini saya akan mempresentasikan tentang anatomi dan fisiologi sistem reproduksi pada wanita dan juga pria. Dalam sistem reproduksi wanita itu terbagi menjadi dua, ada bagian dalam dan juga ada bagian luar. Yang pertama yang di sini saya akan menjelaskan bagian dalam terlebih dahulu. Nah, di bagian bawah ada vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks bagian bawah rahim dengan bagian luar tubuh. Letaknya di dalam tubuh belakang kandung kemih, lebih rendah dari rahim. Fungsinya menjadi jalan keluar darah saat menstruasi, jalan lahir bayi, serta jalan masuknya sperma menuju rahim. Lalu di bagian atasnya ada yang namanya serviks atau leher rahim, yaitu organ yang berbentuk silinder atau tabung yang menghubungkan vagina dengan rahim. Serviks memproduksi lendir yang akan berubah selama siklus menstruasi. Perubahan lendir serviks bertujuan untuk mencegah terjadinya kehamilan. Lalu bagian atasnya ada cervical canal, yaitu terletak di daerah terendah rahim dan menonjol ke dalam rongga vagina bagian atas. Fungsinya sebagai pintu masuk sperma ke rahim. Lalu ada perimetrium, yaitu lapisan terluar rahim, fungsinya sebagai pelindung rahim. Lalu ada myometrium, yaitu lapisan tengah dari rahim, fungsinya untuk mengeluarkan plasenta. Lalu ada endometrium, yaitu lapisan terdalam pada rahim, fungsinya sebagai tempat untuk menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Lalu di bagian atasnya itu ada tuba Fallopi. Tuba Fallopi memiliki bentuk seperti saluran bercorong yang masing-masing membentang dari ujung kanan ke ujung kiri. Fungsinya untuk mengangkut ovum dan membawanya ke rahim. Pembuahan sel telur dan sperma juga terjadi di tuba Fallopi. Telur yang sudah dibuahi dipindah dan ditanamkan pada lapisan rahim. Lalu ada ovarium atau indung telur, yaitu berada di sisi kanan dan juga di sisi kiri rongga panggul yang bersebelahan dengan rahim atas. Fungsinya untuk memproduksi hormon seperti estrogen, progesteron, dan ovum atau yang biasa disebut dengan sel telur. Lalu ada ovarium ligamen, yaitu penopang tipis seperti tali yang menempelkan ovarium ke rahim yang terletak di panggul. Fungsinya untuk menopang ovarium, membawa pembuluh darah yang membawa nutrisi dan hormon stimulasi ke ovarium. Lalu ada primvirae atau tonjolan seperti jari yang terletak di ujung tuba Fallopi. Fungsinya untuk menangkap sel telur yang dilepaskan oleh ovarium dan menyapunya ke tuba Fallopi. Lalu di sebelah sini itu ada uterus atau rahim, yaitu organ reproduksi wanita yang berongga dan berbentuk seperti buah pir, yaitu rumah bagi janin yang sedang berkembang. Otot-otot rahim ini akan berkontraksi ketika akan melahirkan. Lalu di sebelah atas ini ada uterin fundus, yaitu bagian atas yang terluas. Uterus berbentuk kubah, fungsinya untuk membantu menyeimbangkan hormon dan melindungi janin. Nah, lalu ada alat reproduksi wanita bagian luar. Ya, yang pertama ada labia mayora, yaitu bibir besar. Nah, labia mayora ini berfungsi untuk melindungi organ luar lainnya. Lalu ada labia minora atau bibir kecil, letaknya tepat di dalam labia mayora. Kulitnya sangat halus dan mudah teriritasi dan bengkak. Lalu di sebelah atasnya ini ada mons pubis, yaitu bagian yang menonjol terletak di atas simfisis pubis. Fungsinya untuk melindungi alat genitalia dari masuknya kotoran. Selain itu untuk estetika. Lalu ini yang kecil ini
ada namanya klitoris, yaitu merupakan tonjolan kecil yang sensitif ditutupi oleh lipatan kulit, disebut preputium, mirip dengan kulub di ujung penis. Lalu ini ada uretal opening, yaitu bagian akhir dari saluran kemih yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dari tubuh atau yang biasa disebut dengan saluran kencing. Lalu ada vagina, yaitu terletak di belakang kandung kemih dan di bawah rahim. Fungsinya sebagai jalan lahirnya bayi, jalan keluarnya darah saat menstruasi, jalan masuknya sperma menuju rahim. Nah, dan yang terakhir ada anus, yaitu bagian akhir dari saluran pencernaan yang terletak di bawah rektum, bagian terakhir dari usus besar. Nah, sekarang ada sistem reproduksi laki-laki. Sistem reproduksi laki-laki pun terbagi menjadi dua, ada bagian dalam dan juga ada bagian luar. Yang pertama yaitu bagian dalam. Nah, di paling bawah ini ada yang namanya testis, yaitu terletak di luar tubuh, tepatnya di dalam kantong kulit yang disebut skrotum. Nah, ini ya, testis. Fungsinya untuk memproduksi hormon seks pria, yaitu hormon testosteron. Di dalam testis juga terdapat tabung yang disebut tulubus seminiferus, bertugas untuk menghasilkan sperma. Lalu di bagian atasnya ada namanya epididymis, yaitu tabung panjang yang melingkar yang menempel di belakang testis. Fungsinya untuk mematangkan sperma yang sudah diproduksi oleh testis. Ini karena sperma dari testis belum sempurna sehingga belum bisa membuahi sel telur wanita, dan juga untuk menyimpan sperma yang sudah matang dan menyalurkannya ke vas deferens. Nah, lalu ada vas deferens. Vas deferens yaitu tabung panjang yang menghubungkan epididymis ke saluran kemih atau ureta. Fungsinya untuk menyalurkan sperma yang sudah matang. Lalu ke bagian sini ada vesicula seminalis, yaitu kantung yang menempel pada prostat. Fungsinya untuk menghasilkan air mani. Cairan ini kaya akan fruktosa untuk memberikan energi pada sperma sehingga dapat bergerak. Nah, bagian atasnya ada bladder atau kandung kemih, yaitu terletak di bawah bagian perut. Fungsinya untuk menyimpan urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Nah, yang kecil ini namanya ureter. Itu terletak di atas vesicula seminalis. Sebelum memasuki kandung kemih, saluran yang menghubungkan ginjal dan kandung kemih. Fungsinya untuk membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Lalu ada prostat, yaitu kelenjar yang terletak di bawah kandung kemih. Fungsinya untuk mendorong air mani keluar dari ureta saat ejakulasi, memproduksi hormon, mengatur aliran urin. Lalu ada bulboretal gland atau kelenjar bulboretal, yaitu kelenjar kecil yang berbentuk bulat berada di pangkal penis, yaitu untuk menghasilkan cairan yang bermuara langsung ke ureta. Fungsinya untuk melumasi ureta dan menetralkan keasaman yang mungkin muncul dari sisa tetesan urin di ureta. Lalu ada ureta, yaitu saluran tipis yang terletak di daerah panggul. Fungsinya untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih. Nah, dan yang terakhir ada kepala penis, yaitu berada di bagian ujung penis dengan bentuk mengerucut yang terdapat lubang saluran ureta. Fungsinya sebagai tempat keluarnya urin dan air mani, dan juga memberikan sensasi selama rangsangan. Selanjutnya, sistem reproduksi laki-laki bagian luar. Nah, yang paling bawah ini ada namanya lubang penis, terletak di ujung kepala penis. Fungsinya sebagai saluran keluarnya urin. Lalu yang sebelah sini namanya kepala penis, terletak di bagian ujung penis. Fungsinya sebagai tempat keluarnya urin dan air mani. Lalu sebelah sini ada namanya skrotum, yaitu kantung kulit yang menggantung di bawah penis.
Fungsinya untuk melindungi dan menjaga testis. Lalu ini ada nama testis, terletak di luar tubuh, tepatnya di dalam kantong kulit, yaitu skrotum. Fungsinya memproduksi hormon seks pria, yaitu hormon testosteron, dan juga untuk menghasilkan sperma. Lalu ini namanya ureta, yaitu saluran tipis yang terletak di daerah panggul. Fungsinya untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih. Lalu ini ada namanya kelenjar prostat, terletak di bawah kandung kemih. Fungsinya untuk memproduksi hormon, mengatur aliran urin, mendorong air mani keluar dari ureta saat ejakulasi. Nah, dan yang terakhir ada kandung kemih, terletak di bagian bawah perut. Fungsinya untuk menyimpan urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.